Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk warga-warga semua. Aduh, warga. Nah, ini bukan video belajar. Sekali lagi, ini mah video kita happy-happy dan aku nggak sendiri bareng sama Mami. Halo, halo. Dan akhirnya kita bisa on cam. Berhasil ketemu caranya. Basically kita video call di Discord, tapi bagian callnya Mama tuh di crop terus dimasukin OBS. Oke. Nah, video sekarang tuh sebenarnya semacam thank you so much ya buat teman-teman semuanya. Akhirnya kita sudah mencapai angka subscriber sedemikian banyak per video ini direkam. Mudah-mudahan kedepannya akan terus bertambah. Dan kabar lebih bahagianya lagi adalah channelku akhirnya bisa diizinkan untuk monetisasi karena sudah menjadi YouTube partner. Wih. Akhirnya setiap video yang teman-teman tonton itu akan sangat membantu aku gitu ya, sangat bantu kita semua supaya ngasih motivasi gitu ya, ngasih motivasi dan insentif biar bisa bikin video lebih sering dan lebih berkualitas lagi gitu ya. Karena kan selama ini video kita seadanya. Waduh, mantap. Good, good. Gimana nih mah channelnya gede nih. Padahal ya niatnya iseng nih tuh ternyata jadi gede. Hitung berhadiah. Kan segala sesuatu juga kalau dilakukan secara konsisten pasti akan menghasilkan gitu loh. Apapun itu ya bentuknya. Iya, kayak mama kuliah tuh kan udah menghasilkan sekarang. Wih, mama lagi kuliah loh di universitas terbuka loh. Wih, mantap. Nah, sebenarnya untuk merayakan merayakan, waduh, ya untuk merayakan momentum bahagia ini, aku pengen take a time karena aku kemarin hiatus lumayan lama juga karena sibuk di tempat kerja baru, nyesuaiin ritme, kan ya. Nah, kita akan coba balas komentar teman-teman semuanya, gitu, yang ada di YouTube, langsung dibalas live. Nah, kita lihat dulu Menarik. ada komentar yang ditahan nggak? Apa nih? Weh, penjelasannya mudah dimengerti. Azka Farshad Julio 101 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Ini bawahnya SMA Hang Tuah 1, SMA Hang Tuah 1. Ini jangan-jangan anak-anaknya dikasih tugas deh sama gurunya. Ya bagus lah. Iya, Taman belajar ya. iya. Nyari-nyari info Kelas pas gitu 10, loh. kelas 10, kelas 10, kelas 10. Ini kayaknya gurunya kayak, lu tonton deh channel videonya Kang Aldi. Bagus loh video informatikanya. Amin, amin. GR. GR banget gue ya. Kok malah kegeser. Nah. Oke, kita lihat komentar paling pertama datang dari Shifaul Aul Iwan. Gimana sih bacanya? Si Paul Aul Iwan. Shifaul Aul Iwan. Terima kasih Ya, ilmunya. Sama-sama. Kasih emoji dulu biar ramah. Like. Refresh dulu sekalian. Oh, ini yang status tanggapannya belum direspons ya. Karena dedikasi kita adalah balas semua komen. Weh, penjelasannya mudah dimengerti. Aska Farsat Julio S101 SMA Hang Tua 1 Jakarta. Thank you. thank you, thank you. Ini dikasih tugas sama gurunya apa gimana? Thank you, dan tolong dikasih tahu juga sama teman-temannya Thank kalau you. Tolong kalau kasih ternyata video ini bisa membantu gitu. tahu terbantu. Mhm. Lain. Wah, bagus banget penjelasannya. Saya Epri Egayana dari 101 SMA Hang Tua 1 Jakarta. Oh, penasaran gue sama SMA Hang Tua 1 Jakarta. Cari deh yuk. Cari Jadi coba. kepo gue. SMA Hang Tua 1 Jakarta ini swasta. Ciledug Raya. Ada gurunya yang kenal sama kakak nggak sih? Daftar nama guru dan karyawan. Siapa tahu ternyata ada gurunya teman kakak. Jadi kayak, kok tiba-tiba nyuruh anak-anaknya. Ya bagus ya, alhamdulillah ya. Cuman kan gue jadi kepo. Yang nggak disuruh juga mungkin dia lagi nyari-nyari apa jawaban soal yang relate, ternyata ketemu sama video ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman kan kayak dia sampai Bantu. naruh nama kelas dan identity kayak asal sekolah berasa kayak lagi di monitor sama gurunya buat nilai. Kasih tugas sih. Hmm, belum ketemu nama yang kakak kenal so far. Dia Rohmah nggak tahu. Gue ada kemajuan kemaritiman seru nih. Maritiman, wih deh. Ali Iman. Salman Ahmad. Informatika Muhammad Firdaus.
Enggak ada yang kakak kenal. Ya, but Iya kan? Bisa jadi kayak gitu. Jadi pas dia lagi nyari-nyari bahan untuk kerjain soal, terus ketemunya sama videonya ini, ya udah alhamdulillah, masalahnya ngebantu banget berarti. masalahnya adalah mereka komennya tuh di video perkenalan informatika, mama boro-boro ada materi bahas soal di situ. Ya kan lagi nyari-nyari bahan belajar atau gimana kan bisa jadi, Iya ya sih. namanya orang belajar kan gitu. Cool bro, really easy to understand, not gonna lie. From kelas 10 1 SMA Hang Tuah 1 juga my name Muhammad Hang Arasya. tuh again, Ya kan? hang tuh again. Tuh kan, gue bilang apa? Thank you. Ya, oke. Halo SMA Hang Tua. Kalau lagi pada nonton, please drop your name, class, and comment again. No, ya I'm so happy because you guys watch gitu ya. Aku seneng banget teman-teman menonton, berikan komen gitu ya, give me support. Seneng banget. Cuman kayak kelihatan banget tuh dikasih tugas sama gurunya nggak sih? Ya nggak apa-apa sih. Kayak Epri Egayana mah bukan jadi komen di atas ya? Oh iya nih ada nih. Dia komen 2 kali ya? Oh iya dia komen 2 kali. You. Dia komen 2 kali ya? Tadi pesan Epri Egayana tuh ada tadi di atas. Aku baru Oke, tahu next lagi. perbedaan TIK dan informatika pas kelas 10 dan lihat video ini. Selama di SMP saya belajar TIK tapi jarang praktek dan selalu teori. Bahkan jarang dijelasin. Oke lah kalau jarang praktek selalu teori TIK mungkin karena infrastruktur kurang memadai gitu ya lagi berjuang sekolahnya tapi pas apa jarang dijelasin lah. Terus lu ngapain itu di sekolah? Elviera 101 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Tuh mudah-mudahan SMP-nya nggak nyariin tuh. Sama-sama. Alhamdulillah. Senang bisa membantu ngasih klarifikasi. Karena memang beda. Beda TIK. Beda. Kan? Wah, seru banget pembahasannya Aurel 101 SMA Hang Tuah 1. Lagi. Berapa tuh, Ma? Bisa dihitung tuh. Thank you. Lagi grup ini kali, grup discussion. Lagi ngerjain tugas sekolah grup. Jadi satu SMA semua. Iya lagi. Enggak, ini semuanya 10-1, Mama. Kita Iya, lihat makanya kan. ada kelas lain gak kita lihat ya. Sangat berguna Kak. Ranasya 101 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Terima Oh, kasih. ntar lama-lama diundang ke SMA Hang Tua. Kang Aldi, ayo dong jadi guest teacher di SMA Hang Tuah 1 Jakarta satu sesi ngomongin apa kayak itu kan. Aduh, bahaya nih. Kamu informatika. Luar biasa keren banget Kak Farhana. Thank you. Keren banget Arun Ardana 101 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Thank you. Akhirnya bingung gue mau ngomong apa lagi bilang thank you doang. Sangat bermanfaat Alin 101 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Thank you. Mantap Bang, sangat mudah dipahami. Lanjutkan. Zahra Salsabila 101 SMA Hang Tuah 1. Lanjutkan. Semangat, lanjutkan. Wah, seru banget pembahasannya. Ekmah 101 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Thank you. Ini kalau orang nggak tahu, mereka orang publik gitu ya nggak tahu, kan mereka nyangkanya kakak guru informatika di SMA Hang Tuah 1. Terus dengan tidak tahu malunya nyuruh anak-anak nonton channel sendiri. Ya enggak gitu lah. Ya maksudnya kalau orang yang nggak tahu kan kadang-kadang internet kan bisa bikin 1001 asumsi suka mereka. Nah. Saya Hanif kelas 10 1 SMA Hang Tuah 1. Keren bang penjelasannya. Nuhun. Almaira 101 SMA Hang Tuah 1. Keren banget kak. Thank you. Makasih mas infonya sangat membantu. Vino 101 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Thank you. Ini pas begitu upload video langsung di tag deh. Kagak ini video lama. Ini video lama dan mereka tuh pada komen kayak 2 hari 3 hari yang lalu gitu loh semua langsung buset sampai banjir gini. Iya. Iya Wah, di tag. iya kayaknya. Kalau kakak balas komen sih mereka biasa dapat notif, komennya dibalas gitu. Masya Allah keren sekali bang. Fajri Nur Hafizah 101 Semahang Tua 1 Jakarta. Alhamdulillah. Rapas 1 Semahang Tua mantap bang keren.
Nama saya Rafan. Ini Rapa, bawahnya Rapan. Rafan Brilian Firdaus kelas 11 SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Makasih Bang, penjelasannya gampang dimengerti. Ini baru video perkenalan. Sama. Informatika bisa jadi alat ngerang manusia nggak? Hah? Hah? It's like AI, Kak. AI kan sekarang udah dipakai buat apa? Buat cybercrime juga kan AI sekarang. Ngerang? Nah, mungkin nyerang, maksudnya Oh, nyerang. nyerang. Oh iya, Y sama G deketan. Oke, oke. Terus gimana, Mah? Iya kan sekarang itu kan semakin canggih AI kan semakin tidak terkendali juga penggunaannya. Jadi tergantung pengguna kan. Nah, tapi di balik semakin canggihnya ini, kejahatan cybercrime juga bakal semakin canggih gitu loh. Maksudnya mungkin maksud pertanyaan itu bisa nggak informatika itu bisa buat nyerang orang, ya mungkin dalam hal apa dulu gitu loh, Sama halnya ya kan? dengan semua ilmu, balik Iya, lagi ke moral orang yang lagi belajarnya. ya itu Ilmunya nggak dia. salah. Nggak salah. Orangnya yang It's salah. always it's always be the people, it's always the person, bukan the thing, ya gitu loh. Jadi pada akhirnya sebenarnya sama halnya dengan semua ilmu, ilmu tuh sebenarnya nggak ada yang salah, ilmu tuh bagus semua. Yang salah itu adalah orang yang makainya. Kita belajar sosiologi itu maksudnya untuk belajar kemasyarakatan gitu, biar paham masyarakat, dipakai social engineering atau pakai buat toxic sama orang kan kita no comment. Keren Bang, penjelasannya sangat jelas. Hatur nuhun. Dani 101 Semahang Tua 1, terima kasih Bang. Informasinya sangat bermanfaat, terus berkembang Bang. Thank you. Nama saya Nadia Levina Sari, kelas 11 sekolah Semahang Tua 1 Jakarta. Luar biasa, keren sekali Kak. Nyala Nadia. Masih gambar emoji api teh fire. Oh ini dia. Kila Cantik M7U. Kila Cantik tuh yang tadi si itu enggak sih, Mah? Kila Cantik tuh. Tuh kan, si Epri Egayana. Dia komen 3 kali. Saya tekan. Iya, enggak, masa dia pakai akun yang sama, komen di video yang sama 3 kali loh. Keren, nuhun. Ini komen 3 kali ya. Mungkin itu kayak apa? Kan kayak sering juga kan kita lagi ngomen terus send tapi ternyata di situnya nggak ada gitu loh. Terus kita ngomen lagi send lagi padahal sebenarnya tinggal di refresh baru muncul komennya. Nggak usah diulang nulis komen. Iya kali ya. Mantap, terlalu banyak teori dibanding praktik. Nah, sebenarnya gini ya, kalau dari aku nih, kalau misalnya YouTube gitu ya, kita nyajiin itu di YouTube, suka nggak suka mau nggak mau agak susah kita untuk ngajakin orang praktek karena ya kan YouTube mediumnya video. Kalau dari aku gitu ya, agak susah untuk bikin video yang di dalamnya bisa nge-cover orang untuk praktik. Sama aku nggak bisa mastiin semua orang punya device yang seragam. Kalau misalnya aku buat video praktik coding, kan apa yang pakai HP dan yang pakai laptop beda dan agak susah untuk nyeragamin semuanya. Makanya video-videonya lebih banyak cover konsep yang harapannya bisa jadi pendamping pelajaran di kelas biar prakteknya in real life gitu lah. Video-videoku jadi jadi membantu gurunya dan pembelajaran di kelas. Tuh. Karena agak susah juga itu bikin video YouTube tapi ngajak orang praktek tuh ribet karena tadi apalagi informatika gitu kan agak susah juga. Iya. Bang, asik banget penjelasannya, mudah dipahami. Hatur nuhun. Thanks panutan untuk pembelajarannya. Akhirnya ada yang komen di video sosio. Thanks panutan untuk pembelajarannya. Terima kasih kembali. Duh, gue disebut panutan tapi di organisasi sebelah gue dikatain tidak dewasa. Tidak profesional. Close the book.
Ih, kita jadiin status WA. Gue dikatain panutan di satu tempat, tapi di sisi lain katain ini video status WA kan. Ini thanks bang, thanks panutan untuk pembelajarannya. Waduh, disebut panutan. Padahal kan di grup sebelah, di organisasi sebelah gue bilang tidak dewasa dan tidak profesional. Nakal. Kan gini loh, kalau dalam satu apa ya, disebutnya apa ya, ilmu apa ya, mau lupa. Cuman, ketika kita membawa energi positif kepada lingkungan, kepada satu lingkungan, biasanya orang-orang yang memiliki energi negatif itu akan merasa risih. Itu sih kayak hukum alam ya, kayak kita membawa satu perubahan, masuk ke dalam satu komunitas yang sudah, lama dengan budaya yang dulu gitu loh. Kita nggak bicara masalah baik dan buruk ya, tapi budaya yang dulu, yang sejak dulu masih tetap gitu aja. Nah, kita masuk ke dalam lingkungan itu, membawa satu perubahan, itu orang kan akan jadi terbagi 3, yang sebagian orang mendukung, sebagian orang ya so-so aja, maksudnya, lu oke, gue juga oke, lu nggak oke, ya gue hindarin gitu. Tapi yang sebagian lagi biasanya akan keriting gitu loh pas dengan kehadiran kita. Nah, seperti itu mungkin. Jadi banyak terjadi ya di semua ini, Mana? gitu. Kayak perasaan yang punya masalah mereka gitu kan. Lu yang punya problem kok orang yang sewot kan gitu ya katanya. Iya. Sama bang, saya juga ngajarin informatika dan sosiologi. Alhamdulillah ada yang senasib. Ada yang senasib. Makasih bang, sama-sama. Sama-sama. Pakai caps lock semua. Bang, papan buat nulisnya gitu pakai apa? Oh iya. Untuk aku nulis dan bikin konten sehari-hari, aku pakai software nama. Kalau di Mac ya, karena kan bisa bikin di komputer yang ini apa, komputer yang sebelah yang Windows. Kalau yang Windows tuh aku pakai Microsoft Whiteboard. Gratisan kok ini. Tuh, dari digital online whiteboard app ya, Microsoft Whiteboard. Ini aku pakai kalau lagi coret-coret di komputer yang Windows. Kalau di Mac, aku pakainya Explain Everything. Nah ini dia, Explain Everything, online whiteboard for teaching. Ya kalau aku pakai Mac, lagi di Mac. So kadang-kadang aku buka PDF langsung terus dicoret-coret di Google Chrome. Karena kan sekarang Google Chrome tuh bisa coret-coret nih. Sini aku buka PDF yang blank ya. Ya kan tuh udah ada tombol coret-coret dan di di Google Chrome udah bisa coret-coret. Kadang juga mungkin kalau aku nanti bikin video bahas soal atau apa tuh aku bisa bikin video soal kayak dicoret-coret langsung sini juga bisa. Oke, untuk merangkum di Windows aku pakai Microsoft Whiteboard. Di Mac OS aku pakai Explain Everything. Kadang di Windows dan Mac OS kan di Google Chrome udah bisa coret-coret PDF. Pakai itu juga. And send. Kaldi, berkat video-video pembelajaran kakak aku juga bingung buat belajar TKA. Oh iya, sekarang katanya udah ada TKA. Pernah dengar belum mas TKA? Apa itu? Jadi TKA itu sendiri kayak tes kemampuan akademik untuk SMA. Jadi dia diselenggarakan sama Kemdikbudrismen sebagai pengganti UN untuk mengukur kemampuan akademik. Oh, I see. Tapi bentuknya sama kan, tes juga kan? Juga. Nah, kalau kakak dengar dari teman-teman tuh TKA tuh salah satunya karena pendidikan kita tuh jadi kehilangan standar sejak ujian nasional nggak ada. Emang. Nah, makanya ijazahnya siswa-siswa kita begitu mereka daftar pendidikan ke luar negeri secara khusus jadi worthless karena perguruan tinggi luar kan jadi nggak bisa metain standar kita tuh sebenarnya sebelah mana levelnya gitu loh. Jadi agak susah. Makanya diselenggarakan lagi di TKA mungkin maksudnya untuk menstandarkan semua kan. Nah, dan ini TKA tuh sifatnya nggak wajib, tapi untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Ya, Japres kayak misalnya kalau orang pengen daftar sosiologi nih, ambil TKA sosiologi gitu loh. Ya, bagus lah itu jadi lebih ini lagi. Jadi kan anak-anak siswa juga belajar nggak berantakan gitu loh. Artinya kalau tesnya secara global tuh kan yang punya potensi dihitung ya, matematika yang kayak gitu-gitu mungkin nilainya akan unggul. Tapi yang nggak punya potensi di sana nilainya jelek. Jadi justru malah
rusak gara-gara nilai yang sebenarnya tidak jadi patokan. Nah, itu tuh yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibuat seperti ini kan jadi enak. Jadi si siswa tuh ya cukup dia menghafal sesuai dengan mata kuliah yang dibutuhkan saja gitu, atau mata pelajaran yang dibutuhkan aja. Kalau sosiologi ya sosiologi, kan matematika ya matematika gitu kan. Nggak perlu pusing-pusing mikirin bahasa Inggris lah, apa segala macam. Dan Ya kan? ini kakak lihat ada dokumen di Skribede, ini aku nggak tahu sumbernya dari mana, jadi nggak bisa dijadiin patokan ini benar atau enggak materinya ini. Cuman ternyata sosiologi gitu-gitu juga materi sosial emang apa lagi gitu kan. Iya tuh sama dengan materi SMA semua gitu, kayak materi sosiologi SMA semua tuh diujianin lagi, jadi nothing significant. Tapi alhamdulillah kalau gitu mah berarti kita bikin video nggak harus bikin video spesifik untuk TKA, tinggal pakai aja yang biasa. Sama-sama. Sekarang TKA udah makin dekat, aku jadi penasaran. Ada info lebih lanjut gak? Kayak materi yang bakal diujinya atau apa gitu? Udah mulai mendekat sih ya. Aku ambil jurusan IPA, tahun ini aku udah lulus dan terpaksa harus gap year. Mungkin Tuhan sengaja bikin aku gap year biar aku belajar banyak hal baru. Makasih udah bahas sosiologi dengan bahasa yang seru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gap year tau nggak mah? Iya, ketinggalan 1 tahun. Mau ngomong sesuatu nggak nih buat si gap year nih? Ngomong sesuatu buat si gap year? Saya gap year-nya berapa tahun ya? Berapa puluh tahun saya gap year? Lulus tahun 1995. Ya kan? Baru kuliah 2023. Jadi gap year saya berapa puluh tahun itu. Jadi saya cuma bisa bilang gambate. Semangat. Kalau cuma setahun masih ingat lah ya pelajaran-pelajaran yang zaman dulu gitu kan, yang tahun yang lalu. Nah, ini 95 ke 2023 yang notabene wah jauh banget nih gapnya. Tapi alhamdulillah segala sesuatu nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Bisa kok belajar, pasti bisa. Nah, langsung dibalas di komen-komen mau diketik. Biologi gap year 20 tahun, keren. Nuhun. Apa nih, ada komen dibalas komen sama orang. Wah, menarik nih. Mari kita lihat. Hai Pak, hai Kak, makasih banyak ya udah buat channel ini. Aku alumni 2023 jadi jurusan MIPA, tapi punya adik yang mau masuk SMA tahun ini, jadi harus ikut belajar sosiologi juga. Yang bahkan gak pernah sama sekali ku pelajari zaman SMA, supaya bisa ngajarin adik aku. Kebetulan nemu video kakak jadi kebantu banget, sukses terus buka channelnya. Ih, baik banget kamu ngajarin adiknya, makasih ya dan semangat. Iya loh, baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bermanfaat ya video kita. Ini dan yang lain bermanfaat. Ikut seneng juga. Sukses buat adiknya ya. Kalau ada request konten langsung kirim. So, adiknya butuh bantuan untuk materi tertentu ya. Tapi alhamdulillah ternyata impact channelnya luas. Saya pernah kita menggunakan itu karena gabut gara-gara gue di layoff dari Zenius. Tapi ternyata kan who knows ya kan. This is what I'm looking for. Seru banget loh ya. Weh. Kak, terima kasih banyak. Pakai caps lock. Membantu banget. Bener-bener kayak nemu harta karun bisa nonton video ini. Langsung ngerti dan nyambung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap Bang, tapi adakah materi bentuk PDF untuk sedikit catatan siswanya? PDF ya? Nggak, maksudnya gini loh, mungkin bagi seorang yang apa ya, anak apa sih yang gaya anak apa sih yang selalu mencatat tuh anak visual ya kalau nggak salah? Kines Bang praktek Kak. Iya kan nulis-nulis sambil ngomong tuh, tulisnya praktek tuh. Enggak, kinestetik itu kalau disuruh nulis dia nggak mudeng justru. Ya, visual berarti.
visual ya? Justru visual, antara visual dan kinestetik dah. Kalau kalau auditory itu ngedengerin, malah justru dengan video ini dia bakal ngerti banget. Anak visual tuh biasanya nulis, Kak, kalau belajar. Nah, dia butuh sesuatu untuk dibaca. Terus nanti dimakan sama dia, dikasih spidol-spidol tulisan gitu. Tapi sebenarnya buat ngakalin ini ya, kalau misalkan pas nih itu anaknya nonton lagi gitu kan, dia pegang catatan aja sambil nonton sambil nyatet sendiri, nggak apa-apa itu. Ketimbang kita kasih PDF PowerPoint-nya. Karena kalau kita yang bikin PowerPoint ya kan bukan power text, bener-bener really Iya. PowerPoint. Jadi ini saran aja nih buat anak yang nonton ya, buat anak-anak yang nonton atau siapapun yang nonton, kalau memang gaya belajarnya visual yang harus mencatat, pas lagi nonton video kita ini catat aja, sambil nyatet aja nggak apa-apa. Itu it helps a lot. Ya, seperti itu. Sambil nonton, sambil dicatat aja. Helps juga. Soalnya helps juga. Nah, ini tambah dari aku. Soalnya kalau catatan bikin sendiri, Gampang ingat. lebih lama ingetnya ketimbang disediain. Cepet banget ingetnya. Mantap Kak. Kak untuk kelas 11 tidak ada ya. Masih OTW. Dukung terus akunya. Oh, kelas 2 ya? Kelas 11 tuh kelas 2 SMA kelas 2 ya? SMA. Bagaimana menggunakan papan tulis digital seperti itu, Bang? Spill tutorialnya. Jadi sebenarnya dulu tuh kan karena aku di Zenius, dan kita kalau Zenius tuh kan bikin video kayak whiteboard gitu dan pakai tulis-tulis tuh kan ya. Tapi sehari-hari aku pakai pentab. Nah, ini tampilan pentabnya, and then kayak pakai mouse gitu. Nah, karena kan kalau pentab pakai mouse tuh kok dia nggak kedeteksi? Bentar. Oh, dia bentar. Cabut. Dia mau nih. Nah, di sana lagi. Nah, jadi kalau pentab kita gerakin, terus ini, bentar. Dulu. Jamet. Dilap dulu. Nah. Oke. Jadi kalau pentab kita gerakin gitu ya. Kok dia nggak terdetek? Nah. Kok tidak terdeteksi? Nah, ini kabelnya memang nakal ya. Oh, ya betul. Jadi kalau pentab nih kita gerakin nih, dia akan ngikutin posisi kursor mouse gitu loh. Dan kalau di tab itu nanti ya mouse-nya kehitung ngeklik. Misal nih kalau aku pakai blank PDF nih kan pentabnya nih. Jadi pentab tuh ada batasnya, yang kiri atas tuh sama dengan kiri atas monitor, kanan bawah tuh kanan bawahnya monitor. Jadi udah ada tandanya gitu. Yang kita lakukan tinggal kita sesuaiin posisi mouse kita, posisi pulpen, karena pulpen tuh jadi kalau misalnya disentuhin ke permukaannya nanti kehitungnya ngeklik. Kita coret-coret. Nah, tapi kalau nggak disentuhin tuh kehitungnya kayak ngegerakin kursor mouse-nya. Nih, aduh. Kabelnya kabel jamet. Nah. Ini kabelnya jamet ya, sumpah ya. Nah. Itu kayaknya minta pensiun di pentabnya. Ini kabel, sumpah nih. Aduh, belum ada rezeki untuk beli yang baru. Makanya terus dukung channelnya Kang Aldi biar ada rezeki beli yang baru. Bisa yang ngode. Nah, misalnya gini nih. Jadi ini aku praktekin langsung pakai ini ya. Sambil live tuh. Jamet, kabel. Kayaknya harus di call juga nih pentab. Kenapa sih pakai USB tipe B segala? Jamet. Populisat dengan pentab gara-gara dimintain tutorial. Nah harus ditahan. Nah, jadi tuh kalau misalnya ini nggak aku sentuhin sih ujung pensil pentabnya, nggak aku sentuhin, jadi gerakin mouse. Tapi kalau aku sentuhin, dan komputer-komputer yang baru tuh udah bisa detect pressure, jadi semakin ditekan semakin tebel, semakin nggak ditekan semakin tipis. Cuman ini kan aku pakai Mac OS, pakai Google Chrome gitu, alat coret-coretnya, jadi dia nggak detect pressure. Tapi kalau di software tuh semakin ditekan semakin tebel. Lebihnya kalau misalnya emang baru pertama kali pakai pentab ya colokin pentab komputer, biasain aja tulis-tulisannya aneh sampai terbiasa gitu, karena emang butuh pembiasaan. Begitu udah terbiasa mah selebihnya nggak gitu. Tapi intinya sih sebenarnya there's no big secret sih, mau pakai pentab, colokin kabel. Mungkin pentab yang baru bahkan ada yang wireless, who knows ya.
aku tadi tunjukin. Intinya sih kita cariin tutorial YouTube kali ya. Itu pen tab, how to use a pen tablet. Nah ini how to draw on a tablet for beginners ada nih. I'm digital artist Aaron Run, and in this tutorial, I'll... Oke. Intinya sih di sini. Informatika kelas 11 dong Kang, udah 2 yang request. Dukung akunya terus ya. Biar bisa garap. Bang, upload pembelajaran jurusan IPS, Bang. Lah, emang sosiologi bukan jurusan IPS? Oh, ini ada keterangan di bawahnya. Buat video tentang IPS yang lain dong, Kak. Video Kak seru banget, jir. Sayang banget cuma bahas 2 topik. Aku jurusan IPS, kalau bisa bahas semua pembelajaran IPS, please. Dukung terus akunya. Ya nggak semuanya juga kali. Maksudnya dia kayak pengen IPS itu kan berarti 4 ya, geografi, ekonomi, sejarah, sama sosiologi itu kan. Ya, at least mungkin bukan aku yang bikin, cuman nanti kita bisa partneran sama siapa. Ini kan ada teman kakak tuh di sekolah yang sebelumnya tuh, si Mr. Bani. Dia kan orang sejarah, yang bikin podcast sejarah gitu di channel kakak bareng gitu, jadi ngobrolin sejarah. Itu kan kita jadiin video belajar buat mereka juga. Who knows ya? Who knows? Buat belajar. Ya tinggal dibikin sih. Dukung akunya terus. Intinya adalah please keep supporting me sehingga banyak banget request teman-teman bisa dipenuhi in a close time or another time. Aku guru bahasa Inggris diberi jam informatika juga. Aku guru bahasa Indonesia diberi jam informatika juga. Ada apa dengan informatika? Langka kali Kak gurunya. Guru informatika masih belum banyak kali ya? Sebenarnya banyak, cuman nggak tahu sekolahnya nggak bisa hiring, apa sekolahnya malas hiring, bagaimana tuh? Nggak ngerti deh. Atau mungkin minatnya belum banyak kali muridnya. Informapel wajib mah di kelas 10. Jadi kalaupun misalnya muridnya minatnya sedikit di kelas 11 dan 12, seenggaknya mereka kan mestinya cari buat kelas 10 dong. Ya. Seenggaknya 2 guru lah kalau kelas 10-nya banyak. Tuh kan yang satu handle kelas 10, yang satunya kan 11 12 yang ambil minat tuh kan. Keren Kak, hatur nuhun. Habis mah. Oke. Serius, tar refresh lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan. Oh, udah habis. Karena kita lihat tanggapan yang di balasan baru untuk respons Anda. Yang udah kakak balas tapi yang balas lagi. No, kan ada satu nih. Salam kenal, saya guru sosiologi yang sekaligus guru informatika. Wah, kita samaan sama kenal juga. Tapi saya mau tutor seperti Anda, izin ibu dari Anda ya. Monggo. Mudah-mudahan bermanfaat. Semakin banyak yang terinspirasi, semakin kita banyak menyebar manfaat, semakin banyak juga manfaat yang didapat, semakin berkah juga buat banyak orang ya. Betul banget. Intinya pada akhirnya ya duit dari AdSense is one thing, cuman semakin banyak yang merasakan manfaat langsung dari apa yang kita kerjain, jadinya ya bahagia juga akhirnya gitu kan, kita bisa bring about change gitu kan, yang mudah-mudahan kedepannya bisa jadi awal untuk yang lebih baik gitu ya kedepannya. Dampaknya bisa jadi semakin pas. Karena kemarin tuh kakak balas bikin request konten dari salah satu SMP di Minahasa, Sulawesi. SMP 1 Tombariri itu. Mereka komen pengen diminta dibuatin video penelitian. Ini sebagian udah ada yang di schedule, jadi tinggal tunggu waktunya. Karena kan Selasa Jumat jam 1. Oke. Ya, alhamdulillah bisa membawa manfaat both for the teacher and the student gitu kan. Itu satu hal yang luar biasa ya. Dan memang untuk pendidikan zaman sekarang itu kita ya, kami semua itu membutuhkan guru-guru yang bisa asik ngajarnya. Jadi kan salah satu syarat untuk seorang murid menguasai salah satu pelajaran adalah untuk menyukai gurunya dulu. Ya kan? Kalau udah suka sama gurunya, ya kan, mau belajar sesulit apapun dia pasti bakal nanya, dia nggak ada rasa segan untuk bertanya dan berdebat mungkin dan lain sebagainya. Dan di situ masa pembelajarannya justru di situ gitu, tidak hanya dalam mencatat dan mengingat, justru dengan adanya bertanya, adanya berdebat dan sebagainya, jadi bikin suasana sekolah makin hidup ya, makin ini pembelajarannya gitu loh. Nah, ini satu hal yang semoga ya semakin tahun semakin signifikan
wajah perubahan dari dunia pendidikan Indonesia. Amin, 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 amin. Nggak lagi pendidikan tuh terkenal sebagai lingkungan yang udah toksik, korup lagi. Enggak ya, itu oknum-oknum. Tapi makanya kita Oknum. berusaha mewujudkan pendidikan yang lebih intinya lebih baik sih. Ya, lebih baik. Ya, lebih Mama baik. masih ingat ya, masih ingat satu hal yang dulu ketika kakak masih SMA, terus kakak memutuskan untuk IPS terus jadi guru ya, jadi guru. Ingat Pas banget. kakak memutuskan untuk jadi guru kan, mama kan selalu menekankan sama kakak ya, become a teacher itu pengabdian, ya kan. Lu jangan nyari duit kalau jadi guru tuh, lu jangan nyari duit gitu loh. Kalau mau nyari duit selain guru, lu harus jadi entrepreneur. Terserah mau jualan kayak, mau ngonten kayak, yang penting pas kamu jadi guru, kamu adalah seorang pengabdi. Itu aja. Kalau yang namanya pengabdi ya jangan jadikan pengabdian itu sebagai pasar gitu loh, ngerti nggak? Iya. Nah itu. Tapi ya so far alhamdulillah ya kita sudah berada di track itu. Amin. Ya, alhamdulillah, amin. Dan mudah-mudahan stay on that track juga. Pastilah kita berusaha untuk selalu konsisten ya. Pada akhirnya balik lagi sih, kalau orang nyari duit di dunia pendidikan tuh basically kotor. Nggak kotor sih, cuman lebih ke kayak bukan tempatnya lah gitu kan. Tempatnya itu salah besar itu. Karena kayak yang namanya justru kita benar-benar harus mendukung gitu loh. Kalau bisa menciptakan bahan ajar gitu loh, tanpa harus menunggu support dari ABCD. Kalau kita bisa menciptakan bahan ajar demi anak-anak agar mereka mendapatkan pendidikan yang lebih layak, lebih baik, why not? Ya kan? Kakak bikin website yang isinya tuh rangkuman materi, detail assignment segala rupa buat anak-anak di sekolah gitu. Sekarang bikin website intranet gitu, bikin sendiri, karena ternyata kan ada beberapa modul yang agak telat juga nyampainya. Lu pikir kan gimana caranya ya supaya mereka tetap punya reference sambil belajar jalan gitu kan. Ya udah, karena pikir kakak bisa bikin website, ya udah kita bikin website sendiri, dan ternyata alhamdulillah responsnya bagus gitu. Orang-orang pada buka dan lihat semua dari situ, detail tugas apa, ini lebih praktis juga. Dan iya benar kata Mama, justru kita sebetulnya sudah ada di level dimana kalau kita tahu siswa kita butuh itu, ya udah kita bikin gitu loh. Gak mesti kita kayak minta nunggu dulu ada support misalnya dari dinas atau dari apa gitu kan. Kalau kita tahu kita butuh itu, kita bikin. Kalau kita nggak bisa bikin tapi kita kenal sama orang, atau kita bisa cari networking orang yang akan mau bantu bikin, sevisi, sepaham, let's go gitu loh. Be kreatif ya, be kolaboratif ya, be critical thinking. Pokoknya yang C itu 4C. Ya, 4C ya kan. Nah, itu dia. Be that person, please. Kalau misalkan kamu itu seorang tenaga pengajar. Yes. Anyway, thank you so much. Center kita bakal banyak ketemu lagi di video-video yang lain. Seperti biasa, Selasa Jumat jam 1 video. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalain lonceng. Kalau ada request atau apa bisa langsung komen di bawah. Oke, thank you so much, Mami. Bye.